Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuridwan Raihan, kelas 18 akuntansi 3, NIM 3011811099. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja karyawan pada unit usaha pengembangan dan lingkungan PT Perkebunan Mitra Ogan Baturaja. Abstrak jurnal. Abstrak jurnal disajikan dalam bahasa Inggris. Di dalam abstrak, penulisan mengemukakan sampel dan metode dalam penulisan yang digunakan. Kata kunci jurnal: gaya kepemimpinan, motivasi, kinerja karyawan. Pendahuluan jurnal. Di dalam pendahuluan jurnal, manajemen sumber manusia pada umumnya memperoleh tingkat perkembangan karyawan setinggi-tingginya, mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi, emosi dan identifikasi yang kuat dari karyawan terhadap atasan, dengan menanamkan kebanggaan, respek, dan kepercayaan terhadap pimpinan. Di dalam pendahuluan jurnal juga dijelaskan kepemimpinan merupakan kemampuan untuk memberikan wawasan sehingga orang lain ingin mencapainya. Gaya kepemimpinan menurut Kusnan adalah pola tingkah laku yang dirancang untuk mengintegrasikan tujuan organisasi dengan tujuan individu untuk mencapai suatu tujuan. Di dalam pendahuluan juga dijelaskan tujuan sebagai pendorong semangat kerja karyawan untuk bekerja dengan lebih baik sehingga didapatkan tingkat produktivitas kerja yang baik pula dari para karyawan sebagai imbal balik dari pemberian motivasi tersebut. Di dalam pendahuluan juga dijelaskan pengolahan sumber daya manusia harus mampu untuk menyatukan persepsi atau cara pandang karyawan dan pimpinan organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi antara lain melalui pembentukan mental bekerja yang baik, memberikan motivasi kerja, bimbingan, pengarahan, dan koordinasi yang baik dalam bekerja oleh seorang pemimpin kepada para karyawannya. Tujuan penelitian: 1. Untuk membangun kasus kuesioner berbasis teori multidimensi yang lebih tinggi dari kepemimpinan otentik atau kuesioner kepemimpinan otentik terkait dengan konseptualisasi terbaru dari kepemimpinan otentik dan untuk memberikan bukti awal untuk keabsahan konstruksi. 2. Untuk menunjukkan kegunaan dari 4 faktor konstruksi kepemimpinan otentik dengan menunjukkan kemampuannya secara unik memprediksikan hasil organisasi yang relevan di luar ukuran yang selaras dari bentuk kepemimpinan lain yang diakui, yaitu kepemimpinan etis dan transformasional. 3. Tujuan akhir kami adalah untuk menguji secara empiris sejauh mana kontribusi kepemimpinan otentik terhadap kepuasan kerja dan kinerja pengikut individu. Penelitian studi 1. Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan di lingkungan unit usaha PT Perkebunan Mitra Ogan Baturaja sebanyak 100 sampel sebagian. Karena ukuran populasi penelitian relatif tidak besar, maka penelitian ini dilakukan secara sensus atau total sampling. Studi 2. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner, yaitu sebuah daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian. Kuesioner ini dimaksudkan untuk memperoleh data dalam menguji hipotesis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pembagian kuesioner terhadap karyawan unit usaha PT Perkebunan Mitra Ogan Baturaja. Responden ini kemudian diminta mengisi kuesioner sesuai dengan petunjuk yang telah disediakan. Studi 3. Metode analisis data akan digunakan teknis analisis regresi berganda yang tujuan untuk mengukur pengaruh satu atau beberapa variabel independen terhadap variabel dependennya. Alat bantu yang digunakan adalah software aplikasi statistik SPSS. Hasil penelitian. Hasil studi 1 ini menunjukkan bahwa populasi pada penelitian ini adalah karyawan unit usaha PT Perkebunan Mitra Ogan Baturaja. Hasil studi 2 menunjukkan pengumpulan data dilakukan dengan cara membagikan kuesioner terhadap karyawan
unit usaha PT Perkebunan Mitra Ogan Baturaja. Responden ini kemudian diminta mengisi kuesioner sesuai dengan petunjuk yang telah disediakan. Hasil studi 3 menunjukkan seberapa cermat suatu alat tes melakukan fungsi ukurannya atau suatu alat ukur yang dapat mengukur apa yang ingin diukurkan. Dalam pertanyaan ini, alat mengukurnya berupa kuesioner yang berisi pernyataan-pernyataan yang mewakili variabel bebas, yakni gaya kepemimpinan dan motivasi serta variabel terkait yaitu kinerja karyawan. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pengaruh gaya kepemimpinan kerja terhadap kinerja karyawan dengan pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan dapat diinterpretasikan berdasarkan uji probabilitas yang berarti variabel gaya kepemimpinan dan motivasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, dan pengaruh variabel gaya kepemimpinan dan motivasi secara simultan terhadap variabel kinerja karyawan pada unit usaha PT Perkebunan Mitra Ogan Baturaja. Kelebihan jurnal. Secara keseluruhan, jurnal ini memiliki kelebihan dimulai dari konseptualisasi dan definisi operasi dari kepemimpinan otentik yang baru didorong secara teoritis yang sangat pas dengan masalah yang ingin diteliti, dan metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif yang menyajikan sebuah data dengan sangat valid dan dapat dipertanggungjawabkan, serta data hasil penelitian jurnal ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk penulisan selanjutnya dalam penelitian masalah yang sama. Kekurangan jurnal. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menyempurnakan konstruksi karena perkembangan skala adalah proses yang berulang. Kedua, meskipun 2 sampel digunakan dalam studi 2, batasan pada kedua sampel adalah ketergantungan pada variabel laporan diri yang diukur dari sumber yang sama. Meskipun coba untuk mengatasi tentang bias laporan tersendiri dengan pengumpulan data pada titik waktu yang berbeda, pilihan metode kami masih menimbulkan beberapa inflasi ukuran efek karena bias sumber yang sama. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.